Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Pada kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah dengan nikmat dan karunia dari Allah Ta'ala, kita bisa kembali membaca hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah Ta'ala di dalam kitab beliau Umdatul Ahkam. Kita masih membaca hadis-hadis yang berkaitan dengan Kitabu Al-Janaiz. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menyampaikan disyariatkannya sholat gaib ketika ada seseorang yang meninggal dunia dan dia meninggal di suatu tempat yang di situ tidak ada yang mensolati dia. Maka dalam kondisi seperti itu disyariatkan untuk menjalankan sholat gaib. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait mengkafani jenazah. Sebagaimana kita ketahui jamaah, bahwasanya di antara fardu kifayah, kewajiban yang harus dilakukan oleh kaum muslimin adalah mengkafani jenazah. Kata Nabi SAW, wa kafinu, dan kafanilah jenazah-jenazah di antara kalian. Bahkan Nabi SAW jamaah bukan hanya menyebutkan perintah akan mengkafani jenazah, namun Nabi SAW juga menyebutkan keutamaan mengkafani jenazah. Kata Nabi SAW, man kafana mayyitan kasahullahu min sundusin wastabarok. Siapa yang mengkafani jenazah, maka Allah Ta'ala akan berikan kepadanya pakaian dari surga berupa sutra yang tipis maupun yang tebal. Jadi sebagaimana di dunia dia mengkafani seseorang, maka kelak di akhirat di surga dia akan mendapatkan pakaian dari surga, yaitu sutra yang tipis maupun yang tebal. Sehingga balasan sesuai dengan apa? Perbuatan. Perbuatannya mengkafani jenazah di dunia, nanti di akhirat di surga dia akan mendapatkan pakaian dari surga berupa sutra. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Adapun hadisnya, an Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Ummul Mukminin Aisyah, semoga Allah taala meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuffina fi thalathati aswabin, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau wafat, beliau dikafani dengan 3 lembar kain yamaniyah, yang dimana kain ini dibuat di Yaman, bidin, warnanya putih, sahuliyah, dibuat di Yaman di daerah yang bernama Sahuliyah. Jadi Nabi SAW jamaah ketika beliau wafat, beliau dikafani dengan 3 kain yang terbuat dari kapas, dari kapas, yang dimana kain tersebut dibuat di negeri Yaman. Warnanya apa? Putih. Laisa fiha qamisun wala imamah. Dan Nabi SAW ketika dikafani, kafan tersebut tidak ada komisnya, tidak ada bajunya, dan tidak ada imamahnya, tidak ada penutup kepalanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi di sini Aisyah radhiyallahu taala anha jamaah, beliau menceritakan akan kafan yang digunakan oleh para sahabat untuk mengkafani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu 3 lapis kain, yang dimana kain tersebut terbuat dari kapas, warnanya putih, tidak ada komisnya, tidak ada bajunya, dan tidak ada penutup kepalanya. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah ta'ala, ada 3 poin terkait hadis ini. Poin yang pertama, hadis ini menunjukkan akan wajibnya mengkafani jenazah. Hadis ini menunjukkan akan wajibnya mengkafani jenazah. Jadi mengkafani jenazah ini hukumnya wajib, fardun.
Kira-kira fardu ain atau fardu kifayah? Hah? Kalau fardu ain berarti setiap orang wajib mengkafani jenazah. Jawabannya adalah fardu kifayah. Jadi kalau sudah ada yang menjalankan, gugur kewajiban dari yang lain. Jadi mengkafani jenazah ini hukumnya adalah fardu kifayah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala beliau mengatakan wa huwa ijma'ul muslimin. Jadi mengkafani jenazah merupakan kewajiban, ini merupakan kesepakatan kaum muslimin. Wa yajibu min malihi. Dan mengkafani jenazah ini wajib diambil dari hartanya. Jadi biaya kafan itu diambil dari hartanya. Sebagaimana dulu jamaah ketika ada sahabat Nabi yang namanya Mus'ab ibn Umair. Mus'ab ibn Umair ini jamaah dulunya adalah orang kaya raya ketika di Mekah. Ketika dia masuk Islam, diutus sama Nabi untuk berdakwah ke Madinah. Dan dakwahnya berhasil. Jadi sebelum Nabi pergi ke Madinah, itu penduduk Madinah sudah banyak yang masuk Islam. Itu berkat dakwahnya siapa? Berkat dakwahnya Mus'ab bin Umair atas izin Allah. Dulu dia adalah orang kaya. Jadi kalau dia datang itu dikenal dengan parfumnya. Jadi kalau dia datang itu atau dia pergi, yang kecium apanya? Parfumnya. Orang kenal, oh ini Mus'ab ibn Umair. Karena parfumnya berkelas. Nah, ketika beliau hijrah ke Madinah, kemudian keluarganya marah, akhirnya Mus'ab ibn Umair tidak diberikan harta. Dan Mus'ab ibn Umair jamaah hidup di Madinah dalam kondisi yang sangat sederhana. Yang tadinya di Mekah menjadi orang yang kaya, ketika di Madinah beliau menjadi orang yang sangat sederhana. Menghabiskan hidupnya untuk berdakwah. Atas izin Allah Ta'ala, penduduk Madinah pada masuk Islam. Betapa besar pahalanya siapa? Mus'ab ibn Umair. Ketika perang Uhud jamaah, ketika perang Uhud, Mus'ab ibn Umair syahid, meninggal dunia. Dan ketika meninggal dunia, tidak ada kafan yang dia miliki. Jadi dia nggak punya apa-apa. Dia hanya punya namirah, kain yang bergaris-garis. Dia nggak punya harta untuk dibelikan kafan. Sehingga dia dikafani dengan apa yang dia miliki, yaitu kain yang bergaris-garis. Dan kain yang bergaris-garis milik Mus'ab ibn Umair ini jamaah ternyata tidak cukup dijadikan kafan. Kalau seandainya kepalanya ditutup, kakinya kelihatan. Kalau kakinya ditutup, kepalanya kelihatan. Sehingga Nabi SAW jamaah memerintahkan agar yang lebih didahulukan adalah kepalanya, sedangkan bagian kaki dikasih rerumputan. Jadi ini menunjukkan bahwasannya kafan itu diambil dari siapa? Dari harta mayit. Kafan diambil dari harta mayit. Fa in lam yakun lahu mal fa'ala man alaihi nafaqah. Kalau seandainya ternyata dia nggak punya harta, maka yang wajib mengkafani adalah orang yang wajib menafkahinya. Jadi orang yang wajib menafkahi, contohnya bapak dan seterusnya, maka wajib mengkafaninya. Fa in lam yakun fa fi baitil mal. Kalau seandainya ternyata orang yang wajib menafkahi juga tidak punya uang untuk membeli kafan, maka yang menanggung kafan ini adalah baitul mal, artinya pemerintah. Jadi yang pertama kali diambil dari harta mayit. Kalau tidak ada, maka siapa? Keluarganya. Kalau tidak ada, maka diambil dari harta pemerintah. Ini poin yang pertama, wajibnya mengkafani. Poin yang kedua, dari hadis ini jamaah kita bisa mengambil pelajaran bahwasannya kafan itu yang sunnah, yang lebih afdol itu terdiri dari berapa kain? 3. 3 untuk laki-laki, ini yang afdol adalah 3. Walaupun kata para ulama, 1 pun cukup. 1 cukup selama menutupi semua tubuh, maka dibolehkan. Hanya saja yang lebih afdol adalah 3. Sebagaimana yang Allah Ta'ala pilihkan untuk Nabi kita Muhammad SAW. Nabi SAW jamaah dikafani dengan 3 kain. Sehingga kata para ulama, yang afdol adalah 3. Sedangkan 1 itu cukup selama menutupi semua badan. Kemudian
Ustaz, kalau lebih dari 3 bagaimana? Kata para ulama, mazhab Hambali mengatakan kalau lebih 3 bagi laki-laki tidak boleh atau makruh lah, minimal makruh ditinggalkan. Kenapa? Karena tidaklah Allah Ta'ala memilih untuk nabinya kecuali yang terbaik. Jadi yang terbaik adalah 3, kurang boleh, yang penting menutupi seluruh tubuh, yang tidak boleh apa? Lebih dari 3. Ini untuk laki-laki. Sedangkan untuk perempuan, maka mazhab Hambali mengatakan lebih baik menggunakan 5 kain. Khamsatu aswab, 5 kain. Jadi kalau laki-laki tadi berapa? 3, kalau perempuan 5. Kenapa? Di antara alasannya adalah perempuan ini ketika hidup saja butuh kain lebih banyak. Karena auratnya lebih perlu untuk ditutup. Oleh karena itu jamaah ketika meninggal dunia pun lebih banyak kain yang dibutuhkan untuk menutup auratnya. Jadi jamaah intinya yang afdol bagi laki-laki berapa? 3, bagi perempuan 5. Poin yang terakhir yang bisa kita ambil dari hadis ini jamaah, istihbabu an yakuna takfin bil abiyat. Disunahkannya mengkafani jenazah dengan pakaian atau kain yang berwarna putih. Dan ini merupakan kesepakatan para ulama. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menukil ijma, kesepakatan para ulama bahwasannya yang lebih mendekati sunnah kain kafan itu kain kafan itu warnanya putih. Nabi kita Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Albisu min siyabikumul bayadha." Pakailah pakaian yang berwarna putih. Wa kaffinu fiha mautakum, dan kafanilah jenazah-jenazah di antara kalian dengan pakaian yang berwarna putih. Jadi jamaah, di antara pakaian yang lebih dicintai oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah pakaian yang berwarna putih. Enggak peduli apakah orang itu masih hidup maupun orang itu telah meninggal dunia. Jadi kalau ditanya warna apa, warna pakaian apa terbaik, maka jawabannya adalah warna apa? Putih. Kata Nabi SAW, wa fi riwayah fa inna atyab wa athhar. Karena pakaian warna putih, baik yang digunakan ketika masih hidup atau ketika telah meninggal dunia, pakaian warna putih itu atyab. Atyab itu lebih enak dipandang. Wa athhar, lebih bersih. Kenapa lebih bersih? Karena kalau pakaian putih sedikit aja terkena noda apa? Kelihatan. Sedangkan pakaian selain warna putih, kadang ada nodanya, namun yang memakai tidak sadar. Jadi seorang muslim hendaknya dia berusaha memiliki pakaian-pakaian yang berwarna putih yang dia gunakan dalam rangka menjalankan perintah Nabi SAW. Walaupun Nabi SAW jamaah tidak kemudian terus-menerus memakai pakaian putih. Nabi SAW juga memakai pakaian selain warna putih. Namun seringnya atau Nabi menganjurkan agar kaum muslimin mereka memakai pakaian warna putih. Dan kafan ini jamaah bagusnya bersih, tebal, dan sederhana. Bersih, tebal, sederhana, tidak harus terlalu mahal. Makanya dulu Abu Bakar ketika ditanya, wahai Abu Bakar, nanti kalau kamu meninggal dunia, kafan apa yang kamu inginkan? Apa kata Abu Bakar? Innal hayya ahaqqu bil jadid. Sesungguhnya orang yang hidup itu lebih layak untuk mendapatkan yang baru. Artinya untuk mendapatkan sesuatu yang spesial. Jadi yang kain-kain spesial udah buat yang masih apa? Hidup saja. Sedangkan saya nanti kalau sudah meninggal dunia, maka kafani saya dengan kain yang sederhana. Yang penting apa? Tebal, kemudian bersih, ya, yang tebal, kemudian bersih dan menutupi semua aurat. Ini pembahasan tentang mengkafani jenazah. Intinya mengkafani hukumnya apa jamaah? Wajib bagi ya fardu kifayah, bagi laki-laki berapa? 3 kain, bagi perempuan 5, dan yang mendekati sunnah itu memakai warna apa? Putih. Wallahu taala alam bisawab. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.